Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisya Rustianan akan memaparkan materi pertama mengenai perilaku prososial. Perilaku prososial atau membantu orang lain. Salah satu elemen kunci dalam membuat pekerjaan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan juga produktif adalah membantu orang lain dalam pekerjaan. Tindakan menawarkan bantuan ketika rekan kerja dalam kesulitan meskipun kita tidak mendapat penghargaan karena tindakan tersebut disebut sebagai organizational citizenship behavior, disingkat menjadi OCB, yang dalam bahasa Indonesia artinya perilaku warga organisasi. Meskipun informal dan bersifat kecil, OCB memainkan peran penting dalam kelancaran organisasi. Mengapa OCB terjadi? Kepercayaan atau keyakinan orang bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh organisasi, terutama atasan langsung, adalah faktor yang paling penting untuk terjadinya OCB. Karena semakin banyak orang yang percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh organisasi, semakin mereka mempercayai manajemennya dan semakin bersedia mereka bekerja ekstra untuk membantu saat dibutuhkan. Apakah OCB benar-benar penting? Karena bersifat informal, OCB dinilai dan pada umumnya tidak dimasukkan sebagai bagian dari ukuran kinerja standar yang dikumpulkan perusahaan tentang karyawannya. Namun, OCB memiliki efek penting pada fungsi organisasi, seperti tindakan terkait pekerjaan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Selain itu, menerapkan OCB yang baik dapat berdampak penting pada upaya perekrutan. Semakin banyak pernyataan positif yang dibuat karyawan yang sedang bekerja saat ini mengenai perusahaan, semakin efektif perusahaan tersebut dalam merekrut karyawan baru yang terbaik. Jadi, efek OCB tidak dapat diukur dan secara langsung efeknya sangat kuat terhadap fungsi organisasi. Tips mempromosikan OCB. Yang pertama yaitu berusahalah untuk membantu orang lain. Karena semakin kita membantu rekan dalam pekerjaan, semakin besar kemungkinan mereka membantu kita. Yang kedua yaitu menjadi teladan dalam kesadaran. Dalam hal ini, karyawan cenderung mencontoh perilaku pengawas atau atasan mereka. Misalnya seorang manajer memberikan contoh yang baik dengan datang bekerja tepat waktu, maka bawahan mungkin diharapkan untuk mengikuti perilaku manajer tersebut. Meskipun mungkin tidak semudah ini, setidaknya kita memiliki kredibilitas ketika kita bersikeras bahwa bawahan kita menahan diri dari bentuk kewarganegaraan yang buruk atau OCB yang buruk. Yang ketiga yaitu tunjukkan kesopanan dan sportivitas yang baik. Jika ada yang tidak beres, jangan membuat situasi semakin keruh, lebih baik menerima segala sesuatu. Karena seseorang yang meledak ketika diprovokasi sedikit pun tidaklah hanya seorang yang memiliki OCB yang buruk, tapi adalah seorang yang mungkin mencegah warga yang baik di antara yang lain. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai whistleblowing. Jadi, apa sih sebenarnya whistleblowing itu? Whistleblowing bisa disebut sebagai membantu melalui perbedaan pendapat. Maksudnya gimana? Nah, whistleblowing memiliki pengertian sebagai sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja. Pelaporan ini sendiri bisa dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu lingkup kerja, atau bahkan klien atau relasi kerja yang mungkin mengetahui tindak kecurangan tersebut. Secara formal, whistleblowing mengacu pada pengungkapan oleh para pekerja tentang praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada orang-orang dalam organisasi yang berwenang untuk mengambil tindakan. Apakah whistleblowing bisa disebut sebagai tindakan prososial? Dari sudut pandang masyarakat, biasanya memang demikian. Dalam berbagai kasus, tindakan whistleblower dapat melindungi kesehatan, keselamatan, atau keamanan masyarakat umum. Misalnya, seorang karyawan bank besar yang melaporkan praktek berisiko atau ilegal ke badan pengatur yang sesuai. Mungkin hal ini dapat melindungi ribuan deposan dari penundaan yang cukup lama dalam memulihkan tabungan mereka. Selanjutnya yang kedua, pelaporan pelanggaran skala eksternal. Tindak pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh rekan satu perusahaan yang melibatkan orang di luar perusahaan.
Pada skala kasus eksternal ini sendiri jelas bisa mempengaruhi citra perusahaan di kalangan perusahaan lain dan halayak umum. Biasanya, untuk jenis pelaporan berskala eksternal ini sendiri dilakukan karena dirasa merugikan banyak kalangan termasuk masyarakat. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan produksi barang yang mengandung zat berbahaya dan diedarkan ke masyarakat. Maka karyawan melaporkannya ke masyarakat umum. Tindakan pelaporan semacam ini juga biasanya menjadi salah satu kasus besar dalam ranah kriminalitas dan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Sebenarnya sejak pertengahan 1980-an, pemerintah federal telah melindungi whistleblower yang pekerjaannya mempengaruhi kesejahteraan publik, termasuk misalnya pegawai federal, kontraktor pemerintah, operator pembangkit listrik, dan staf maskapai penerbangan. Selanjutnya, jenis-jenis whistleblowing. Whistleblowing sendiri memiliki dua jenis yang dapat kita ketahui. Yang pertama, pelaporan pelanggaran skala internal. Untuk tindakan atau jenis pelaporan pelanggaran berdasarkan skala internal hanya melibatkan orang dalam perusahaannya saja. Contohnya, ada karyawan yang mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan atau bahkan atasannya. Kemudian, orang yang mengetahui tindak kecurangan ini mengadukan hal yang diketahuinya pada atasan satu perusahaannya yang lebih tinggi, di mana tentu saja jenis dari penyimpangan sikap kerja atau kecurangan ini masih bisa diselesaikan dengan media damai, karena hanya melibatkan orang dalam dan tidak mengganggu citra perusahaannya. Penyelesaian jenis kecurangan internal ini biasanya dilakukan dengan menghadirkan tertuduh, terlapor, serta bukti terkait yang diselesaikan oleh atasan kerja. Saya Alfi Salamah dengan NIM 11992400014 akan membahas mengenai kerjasama. Nah, salah satu fokus perilaku prososial itu yaitu orang yang memberi bantuan kepada orang lain dengan dua atau lebih individu, tim, atau organisasi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dapat kita sebut sebagai kerjasama. Ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kecenderungan orang untuk bekerja sama di dalam organisasi. Nah, yang pertama ada prinsip timbal balik. Kita pasti pernah mendengar istilah perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, sebagian besar orang cenderung memperlakukan orang lain sebagaimana mereka telah diperlakukan di masa lalu oleh mereka. Untuk sebagian besar, prinsip timbal balik menjelaskan cara orang berperilaku saat bekerja sama dengan orang lain. Faktor yang kedua yaitu kepercayaan, percaya kepada orang lain. Atasan dan bawahan pasti mereka sebelumnya berinteraksi. Nah, kemungkinan akan menikmati kepercayaan yang tinggi di antara bawahan dan atasannya. Pekerja lebih cenderung untuk bekerja sama dengan mereka yang lebih dipercaya daripada mereka yang belum pernah membangun kepercayaan. Maka, faktor kepercayaan ini memang sangat penting dalam kerjasama. Faktor yang ketiga yaitu orientasi pribadi. Nah, secara alami, beberapa orang cenderung lebih kooperatif dari yang lain. Tapi sebaliknya, orang lain mungkin jauh lebih kompetitif, yaitu tertarik untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, baik dalam satu, dua, ataupun beberapa cara. Nah, para ilmuwan telah menemukan bahwa orang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yang berbeda, yaitu sehubungan dengan kecenderungan alami mereka untuk bekerja dengan orang lain atau bahkan menentang orang lain. Keempat kategori tersebut ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada pesaing. Pesaing ini adalah orang yang motif utamanya adalah melakukan hal yang lebih baik daripada orang lain, mengalahkan mereka di kompetisi terbuka. Yang kedua ada individualis. Individualis ini yaitu orang yang tidak peduli apakah orang lain melakukannya dengan lebih baik atau bahkan lebih buruk dari apa yang kita lakukan. Karena kategori individualis ini adalah orang yang semata-mata hanya peduli tentang memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Yang ketiga, ada pekerja sama. Adalah orang-orang yang peduli dengan memaksimalkan hasil bersama dan mendapatkan sebanyak mungkin untuk tim mereka. Yang keempat ada equalizer, adalah orang yang tertarik untuk meminimalkan perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Faktor yang keempat yaitu sistem penghargaan organisasi.
Bukan hanya kecenderungan orang yang mengarah untuk berperilaku secara kooperatif, tetapi perbedaannya terdapat pada sifat sistem penghargaan organisasinya. Meski niatnya bagus, perusahaan terlalu sering menciptakan penghargaan yang membuat karyawannya bersaing satu sama lain, dengan tujuan untuk menghilangkan masalah seperti itu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan saat ini yang mengadopsi penghargaan berbasis tim, yaitu sistem penghargaan organisasi di mana setidaknya sebagian dari kompensasi individu adalah berdasarkan kinerja kelompok kerjanya. Kerjasama tidak hanya terjadi pada hubungan orang dengan organisasi, tetapi juga terjadi antara organisasi dengan organisasi. Istilah koordinasi antar organisasi digunakan untuk menggambarkan contoh di mana organisasi independen mengkoordinasikan tindakannya untuk mencapai keuntungan bersama. Meskipun biasanya antar organisasi dianggap sebagai persaingan satu sama lain, ada juga kondisi di mana organisasi bekerja sama dengan organisasi dari luar. Nah, ini tuh biasanya terjadi ketika organisasi menghadapi ancaman eksternal yang hanya dapat dilawan dengan menggabungkan kekuatan yang mereka punya dengan organisasi lain. Misalnya, negara-negara Timur Tengah bergabung dalam organisasi OPEC untuk membantu mengontrol harga minyak bumi di pasar. Materi selanjutnya mengenai konflik. Konflik didefinisikan sebagai proses di mana suatu bagian percaya bahwa bagian lain telah atau akan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Konflik cukup sering terjadi dalam organisasi, karena faktanya 20% waktu manajer dihabiskan untuk menangani konflik dan dampak yang dihasilkannya. Maka dari itu, perlu memeriksa apa penyebab konflik dan konsekuensinya, serta cara untuk mengelola konflik. Yang pertama adalah penyebab konflik. Konflik berasal dari berbagai penyebab, termasuk interaksi kita dengan orang lain atau dengan organisasi itu sendiri. Beberapa pemicu konflik diantaranya adalah batasan pekerjaan yang tidak jelas, perbedaan status, gangguan komunikasi, dan standar atau aturan yang tidak jelas. Nah, berikut ini sumber yang paling umum penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, dendam. Seringkali konflik terjadi ketika orang-orang yang kehilangan muka karena berurusan dengan seseorang berusaha untuk membalas orang itu dengan merencanakan suatu bentuk balas dendam. Karyawan yang terlibat dalam hal ini tidak hanya berusaha keras untuk menyakiti salah satu rekan kerja mereka, tetapi dengan menyimpan dendam, karyawan malah membuang-buang energi yang seharusnya dapat digunakan untuk upaya organisasi yang lebih produktif. Yang kedua, malevolent attribution, atau dalam bahasa Indonesia disebut atribusi jahat atau persepsi jahat tentang orang lain. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa seseorang melakukan sesuatu yang menyakiti kita? Nah, penjelasannya adalah selama kita yakin bahwa kita dirugikan oleh motif jahat seseorang, misalnya keinginan mereka untuk menyakiti kita, konflik tidak bisa dihindari. Namun, jika kita percaya, kita yakin bahwa kita menderita kerugian karena faktor-faktor di luar kendali seseorang, misalnya karena kecelakaan, kecil kemungkinan terjadinya konflik. Karena bisa menjadi masalah jika kita salah mengaitkan kerugian yang kita derita dengan niat negatif orang lain. Padahal kenyataannya, perilaku orang itu disebabkan oleh faktor eksternal. Yang kedua adalah destructive criticism, atau kritik yang merusak. Memberikan kritik memang diperlukan dalam organisasi. Namun, memberikan kritik yang merusak seperti umpan balik yang negatif dapat membuat penerimanya marah. Daripada membantunya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, malah akan menimbulkan konflik. Lalu, untuk menghindari konflik, manajer yang paling efektif menggunakan kritik konstruktif, yaitu kritik yang dapat digunakan secara efektif oleh penerima untuk meningkatkan kinerjanya. Yang keempat adalah ketidakpercayaan. Semakin kuat kecurigaan orang lain bahwa seseorang atau kelompok lain keluar dari kelompok mereka, semakin besar kemungkinan mereka memiliki hubungan yang penuh dengan konflik itu. Nah, yang terakhir, poin kelima adalah competition over scarce resources. Atau dalam bahasa Indonesia artinya persaingan atas sumber daya yang langka. Karena organisasi memiliki sumber daya yang terbatas seperti ruang, peralatan, uang, dan anggota, konflik akan muncul terkait pendistribusian sumber daya tersebut. Hal ini terjadi karena self-serving tendency atau kecenderungan melayani diri sendiri.
dalam persepsi orang. Artinya, orang cenderung melebih-lebihkan kontribusi diri mereka sendiri untuk organisasi. Jika percaya bahwa kita telah memberikan kontribusi yang lebih besar daripada yang lain, membuat kita merasa lebih berjasa atau sumber daya yang bernilai daripada mereka. Teplak, konflik terjadi ketika pihak yang lain yang terlibat tidak melihatnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irsyad akan menyampaikan materi tentang konsekuensi konflik. Dari kata konflik, pasti kita mengingatkan pada gambaran negatif, pikiran tentang kemarahan dan konfrontasi. Memang tidak dapat disangka banyaknya dampak negatif dari konflik, tetapi konflik juga memiliki sisi positifnya. Tapi kita akan membahas tentang negatifnya dulu. Satu, ada penurunan fungsi organisasi. Penurunan fungsi organisasi yaitu organisasi yang gagal dalam mengantisipasi, mengenal, menghindari, menetralisir atau menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan internal yang mengancamnya. Terus yang keduanya ada agresi di tempat kerja. Apa itu agresi di tempat kerja? Yaitu perilaku yang berhubungan dengan karyawan dengan tujuan untuk menyakiti orang yang bekerja dengan mereka atau yang mempekerjakan mereka, yang berlanjut menjadi masalah organisasi yang lazim dan signifikan. Terus dari sisi positifnya, ada satu, meningkatkan kualitas keputusan organisasi. Dua, memunculkan masalah terbuka yang sebelumnya diabaikan atau dihindari. Yang ketiga, memotivasi orang untuk lebih menghargai posisi satu sama lain. Dan yang terakhir, mendorong orang untuk mempertimbangkan ide-ide baru. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anggi Iskandar. Saya akan menjelaskan materi teknik manajemen konflik. Ada populer yang digunakan secara luas untuk mengelola konflik organisasi. Yang pertama, tawar-menawar. Tawar-menawar ini adalah sebagai proses di mana dua atau lebih pihak yang berselisih satu sama lain menawarkan pertukaran penawaran balik dalam upaya untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima. Agar perundingan menjadi paling efektif dalam mengurangi konflik, ini harus kasus bagi semua pihak. Artinya hasil harus mendukung semua pihak yang memungkinkan mereka untuk percaya bahwa mereka telah memenangkan proses negosiasi dengan hasil yang dikenal sebagai win-win solution atau solusi yang dimenangkan oleh semua pihak. Beberapa cara efektif untuk menemukan solusi sama-sama atau win-win solution ini dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu hindari membuat penawaran yang tidak masuk akal. Singkatnya yaitu menawar dengan cara ekstrim. Nah, cara ini cenderung membuat lawan mudah tersinggung. Terkadang proses negosiasi dengan yang tidak masuk akal ini tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, cari kesamaan. Dua orang yang sedang berkonflik menganggap bahwa kepentingannya tidak sesuai satu sama lain. Hal ini terjadi karena mereka cenderung mengabaikan fakta bahwa mungkin sebenarnya kesepakatan di antara mereka itu dapat membantu menyatukan mereka ketika terjadi perselisihan. Sebaliknya, jika salah satu di antara mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesepakatan dalam semua aspek, mereka akan cenderung tidak menegosiasikan solusi yang sama-sama menguntungkan. Yang ketiga, memperluas cakupan masalah yang dipertimbangkan. Terkadang, pihak yang melakukan tawar-menawar satu sama lain memiliki tidak hanya satu masalah, tetapi beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan. Hal ini sering dilakukan oleh serikat pekerja dalam merundingkan kontrak dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, mengungkap masalah sebenarnya. Seringkali orang yang sedang berkonflik fokus pada masalah yang terjadi pada saat itu. Meskipun sebenarnya mungkin banyak konflik di antara mereka, beberapa di antaranya mungkin tersembunyi. Dengan kata lain, apa yang tampak sebagai konflik sederhana antara dua orang, sebenarnya mungkin memiliki banyak masalah tersembunyi lainnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu intervensi pihak ketiga. Dalam pemecahan dengan intervensi pihak ketiga ini, dalam penyelesaiannya dibutuhkan bantuan pihak lain. Ada dua cara yang sering digunakan. Yang pertama yaitu
Mediasi. Dalam mediasi, dibutuhkan pihak ketiga disebut sebagai mediator antara kedua pihak yang berselisih. Tugasnya adalah membuat perjanjian sukarela di antara para pihak yang berselisih dan menengahi atau sebagai fasilitator untuk menemukan kesepakatan antar pihak yang sedang berselisih. Sementara pihak yang memiliki konflik berusaha untuk mengklarifikasi masalah yang terlibat dan meningkatkan komunikasi antara para pihak. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase ini merupakan istilah umum suatu proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Keputusan arbitrase bisa bersifat nasihat dan tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik. Para pihak terlibat konflik meminta arbiter atau pihak ketiga untuk membantu mereka dalam menyelesaikan konfliknya. Permintaan bisa dilakukan sebelum terjadinya konflik, yaitu ketika kontrak bisnis ditandatangani. Hal ini bertujuan sebagai persiapan jika kontrak suatu bisnis atau konflik menimbulkan konflik di kemudian hari. Kembali, permintaan bisa juga dilakukan setelah terjadinya konflik. Permintaan proses arbitrase ini dikemukakan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik secara tertulis. Jika terjadi konflik, para pihak yang terlibat konflik menemui arbiter. Arbiter akan melakukan dengan pendapat mereka masing-masing. Pihak sebaiknya mengemukakan posisinya disertai bukti kesaksian dan dokumen-dokumen yang mendukung. Lalu, para arbiter akan mengambil keputusan alternatif penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik, lalu mendaftarkannya ke pengadilan, yang mana keputusan tersebut bersifat mengikat dan pengadilan akan mengeksekusi keputusan tersebut. Meskipun mediasi dan arbitrase adalah metode yang populer untuk menyelesaikan konflik, metode ini cenderung tidak seefektif penyelesaian yang dinegosiasikan secara langsung antara pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri. Karena pertama, pihak yang berselisih mungkin tidak mempercayai pihak ketiga dengan menolak keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga. Kedua, karena pihak yang berselisih umumnya menginvestasikan lebih banyak upaya untuk menemukan solusi yang mereka miliki untuk dirundingkan sendiri daripada keputusan yang dibuat pihak ketiga. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang stres dalam organisasi. Nah, sebenarnya stres itu adalah segala tuntutan, baik fisik maupun psikologis yang dihadapi seseorang dalam sepanjang hidupnya. Beberapa penyebab stres adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tuntutan kerja. Nah, beberapa pekerjaan seperti dokter ruang gawat darurat, petugas polisi, pemadam kebakaran, dan pilot maskapai penerbangan, biasanya orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut cenderung memiliki stres tingkat tinggi. Yang berikutnya adalah konflik antar kerja dan non-kerja. Jadi yang disebut kerja non-kerja itu dicontohkan sebagai berikut. Misalnya ada masalah di dalam keluarganya yang berimbas terhadap pekerjaan kantornya yang menyebabkan pekerjaan itu selesai di luar deadline. Jadi seseorang ini tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya itu sesuai dengan deadline. Itu adalah salah satu pengaruh kerja dan non-kerja di dalam sebuah pekerjaan. Berikutnya ada ambiguitas peran. Nah, ambiguitas peran ini adalah sumber stres yang terkait dengan pekerjaan yang lebih umum. Nah, ketika orang tidak yakin tentang beberapa aspek pekerjaan mereka, misalnya ruang lingkup tanggung jawab mereka, apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana membagi waktu mereka di antara berbagai tugas. Nah, faktanya ambiguitas peran ini cukup umum. 35 hingga 60% karyawan yang disurvei melaporkan mengalami sampai taraf tertentu. Berikutnya ada overload dan underload. Nah, overload atau kelebihan beban merupakan penyebab stres yang paling penting dan paling banyak di tempat kerja.
Nah, sedangkan underload menyebabkan kebosanan dan monoton, karena reaksi ini umumnya sangat tidak menyenangkan. Karena juga kekurangan beban bisa membuat stres tersendiri. Ada tanggung jawab untuk orang lain. Nah, secara umum, individu yang bertanggung jawab untuk memotivasi orang lain, memberi penghargaan, menghukum, berkomunikasi dengan orang lain, atau mengalami beban berat lainnya, itu umumnya mengalami tingkat stres yang lebih tinggi daripada individu yang menangani fungsi organisasi lainnya. Tidak mengherankan, manajer lebih cenderung melaporkan perasaan tegang dan cemas dan lebih cenderung menunjukkan gejala stres yang nyata seperti MAH, hipertensi daripada pejabat tinggi lainnya. Berikutnya ada kurangnya dukungan sosial. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa ketika individu percaya mereka memiliki persahabatan dan dukungan dari orang lain di tempat kerja, kemampuan mereka untuk memerangi efek negatif stres itu lebih kuat. Tampaknya dukungan sosial juga merupakan penyangga penting terhadap efek stres. Yang terakhir ada pelecehan seksual. Salah satu masalah yang merebak di tempat kerja ini berasal dari dua sumber. Yang pertama, ada penghinaan langsung terhadap martabat pribadi korban, dan yang kedua, campur tangan pelaku pelecehan terhadap kemampuan korban untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang berikutnya adalah konflik antar kerja dan non-kerja. Jadi yang disebut kerja non-kerja itu dicontohkan sebagai berikut. Misalnya ada masalah di dalam keluarganya yang berimbas terhadap pekerjaan kantornya yang menyebabkan pekerjaan itu selesai di luar deadline. Jadi seseorang ini tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya itu sesuai dengan deadline. Itu adalah salah satu pengaruh kerja dan non-kerja di dalam sebuah pekerjaan. Efek utama dari stres organisasi. Sekarang kita tahu ternyata stres disebabkan oleh banyak sumber, dan ini mengganggu orang yang mengalaminya tentunya. Faktanya, efek dari stres menjadi sangat ekstrim karena 10% dari pembiayaan negara di United States digunakan untuk mengatasinya. Yang pertama, stres pada kinerja tugas. Bukti terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa stres memberikan efek negatif terutama pada kinerja tugas. Dengan kata lain, kinerja dapat terganggu bahkan oleh tingkat stres yang relatif rendah. Semakin besar stres yang dihadapi orang-orang di tempat kerja, semakin besar pengaruh buruk terhadap kinerja pekerjaan mereka. Yang kedua, ada kelelahan, stres, dan penyesuaian psikologis. Secara khusus, orang yang menderita kelelahan ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya seperti kelelahan fisik, kelelahan emosional, depersonalisasi, dan mereka yang merasa pencapaian pribadi yang rendah. Dan yang ketiga, ada stres dan kesehatan, atau disebut the silent killer. Seberapa kuat hubungan antara stres dan kesehatan diri? Menurut ahli, kesehatan jawabannya adalah sangat kuat. Dalam kata lain, reaksi ketegangannya bisa sangat hebat. Faktanya, beberapa ahli memperkirakan bahwa stres berperan dalam 50 hingga 70% dari semua bentuk penyakit fisik. Selain itu, angka-angka ini mencakup beberapa penyakit paling serius dan mengancam jiwa yang diketahui dalam ilmu kedokteran. Nah, di poin kedua dari efek utama dari stres organisasi, itu ada kelelahan, stres, dan penyesuaian psikologis yang tadi terbagi menjadi kelelahan fisik. Yang pertama, yaitu korban kejenuhan, memiliki energi yang rendah dan sering merasa lelah. Selain itu, mereka melaporkan banyak gejala ketegangan fisik seperti sering sakit kepala, mual, kurang tidur, dan perubahan kebiasaan makan, misalnya kehilangan nafsu makan. Yang kedua, itu ada kelelahan emosional.
Depresi, perasaan tidak berdaya, dan perasaan terjebak dalam pekerjaan adalah bagian dari kelelahan. Dan yang ketiga ada depersonalisasi. Orang yang menderita kelelahan seringkali menunjukkan pola kelelahan sikap yang dikenal sebagai depersonalisasi. Secara khusus, mereka menjadi sinis terhadap orang lain, cenderung memperlakukan mereka sebagai objek daripada sebagai manusia, dan memiliki sikap negatif terhadap mereka. Selain itu, mereka cenderung merendahkan diri, pekerjaan, organisasi, dan bahkan kehidupan secara umum. Yang keempat, ada merasa pencapaian pribadi yang rendah. Orang yang menderita kelelahan menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat mencapai banyak hal di masa lalu dan berasumsi bahwa mereka mungkin juga tidak akan berhasil di masa depan. Berikut ini adalah tips mengolah stres. Beberapa teknik efektif stres berasal dari begitu banyak faktor dan kondisi yang berbeda, sehingga mustahil untuk menghilangkan sepenuhnya dari kehidupan kita. Berikut langkah-langkah untuk mengurangi intensitasnya dan meminimalkan efek berbahaya ketika terjadi stres. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Bukti menunjukkan bahwa mengurangi asupan garam dan lemak tak jenuh, serta meningkatkan konsumsi sayur dan buah kaya serat dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengatasi efek fisiologis dari stres. Selanjutnya, sehat secara fisik atau berolahraga. Dengan berolahraga, kebugaran tubuh menurunkan tekanan darah. Selain itu, otot tubuh akan lebih rileks dan pikiran pun akan teralih sehingga bisa memperbaiki suasana hati. Selanjutnya, bersantai dan bermeditasi. Meditasi adalah proses penjernihan pikiran dari pikiran luar yang menyebabkan stres. Melakukan meditasi dapat menurunkan kadar hormon stres sehingga bisa lebih tenang. Yang selanjutnya, hindari self-talk yang tidak pantas. Munculnya inner critic atau kritik yang timbul dari dalam diri kita sendiri dan tidak jarang munculnya kalimat-kalimat destruktif ini bisa menghancurkan kita dari dalam dengan menurunnya semangat, kinerja, hingga kepuasan hidup. Menurunnya kepuasan hidup ini bisa membuat kita merasa tidak bahagia dan negatif self-talk ini bisa menjadi sebuah lingkaran yang tidak ada habisnya. Selanjutnya, belajar bereaksi secara berbeda. Saat terjadi stres, orang yang melindungi diri mereka dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perasaannya, alih-alih memberikan perasaan kita menjadi intens dan menjadi kesal. Kita bisa secara sadar mengatur perilaku kita, maka penurunan ketegangan dapat terjadi. Selanjutnya, ambil waktu istirahat. Manfaatkan istirahat yang cukup tidak hanya untuk kebugaran fisik, tetapi juga mempengaruhi mental, emosional, dan spiritual. Pergi ke kamar kecil sebentar untuk mempercikan air ke wajah, atau tindakan lain yang membuat rileks dapat mengganggu siklus stres atau ketegangan dan memulihkan keseimbangan perasaan. Selanjutnya, mendaftarlah dalam program manajemen stres. Telah banyak perusahaan yang memperkenalkan program manajemen stres. Biasanya program ini melibatkan pelatihan karyawan secara sistematis dalam banyak teknik seperti meditasi, relaksasi, dan manajemen gaya hidup.